Semangat pagi semuanya, selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama Ibu Fiska. Semoga kalian masih semangat meskipun pembelajaran masih daring dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, supaya kita segera berjumpa ya. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kita langsung saja, jangan bertele-tele. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah tentang sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Oke, kita langsung saja ke sejarah akuntansi dunia. Yang pertama, pada tahun 1949, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, buku ini membahas tentang sistem berpasangan dan di sini juga kita pertama kali mengenal yang namanya debit dan kredit. Lalu pada tahun 1500-an, itu buku yang ditulis oleh Luca Pacioli itu dimodifikasi dan muncullah sistem Belanda dan Inggris, yaitu kita biasa sebut dengan sistem kontinental. Jadi kalau arahnya ke Eropa-Eropaan itu namanya sistem kontinental ya. Lalu di tahun 1800-an itu muncul sistem Amerika, biasa dikenal dengan Anglo-Saxon. Jadi kalau Eropa itu kontinental, cenderung kontinental, kalau misalnya Amerika cenderung Anglo-Saxon. Pada tahun 1973 terbentuklah International Accounting Standard, singkatnya IAS, supaya ada standar dari laporan pencatatan akuntansi. Kalau lembaganya namanya International Accounting Standard Committee. Lalu pada tahun 2001 terbentuklah International Finance Reporting Standard IFRS. Nah, sebagai modifikasi dari IAS, lembaganya juga berubah nih, jadi International Accounting Standard Board. Belakangnya doang yang berubah. Kalau yang awal belakangnya komite, yang ini belakangnya adalah board. Nah, itu sejarah akuntansi dunia sekilas. Nah, sekarang sejarah akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1642 itu masa penjajahan VOC ya. Kalian pasti tahu kalau ada di pelajaran sejarah ya. Adalah di pelajaran ya iyalah. Nah, di sini sudah menggunakan sistem kontinental karena VOC ini Eropa ya, jadi lebih cenderung ke sistem kontinental. Lalu 1957 muncul lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, ini memadai para akuntan Indonesia. 1960 itu kita diperkenalkan dengan sistem Anglo-Saxon karena banyak investasi asing yang masuk nih, Amerika nih, dia Anglo-Saxon. 1974 ditetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia disingkat dengan PAI. PAI ini PAI ya, bukan agama Islam, pendidikan agama Islam ya ini, tapi prinsip akuntansi Indonesia. Nah, 1984 ini PAI berkembang dan mulai mengikuti IASC. 1994 ditetapkan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IASC. Tapi pada tahun 2008 standar akuntansi keuangan mulai mengacu pada IFRS, bukan lagi mengacu pada IASC. Itulah sejarah akuntansi di Indonesia secara sekilas. Selanjutnya kita lihat ini adalah wajah dari Bapak Luca Pacioli, the father of accounting. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Menurut AA siapa tuh? AA di sini bukan AAA ya, tapi American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi intinya akuntansi itu yang patut di highlight oleh kalian adalah identifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Nah, sama pengambilan keputusan. Nah, akuntansi juga disebut dengan bahasa bisnis. Kenapa? Karena akuntansi ini memuat tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan sehingga bisa
menghasilkan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Lalu manfaat akuntansi, yang pertama adalah akuntansi sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Nah, informasi akuntansi yang ini dibutuhkan oleh diantaranya investor, kreditor, pelanggan, masyarakat, pemerintah, karyawan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Apa itu kepentingan mereka? Nanti kita bahas. Lalu sebagai bahan evaluasi keuangan. Nah, jadi pencatatan akuntansi ini dimaksudkan agar pihak internal perusahaan mengerti keadaan keuangan internal sehingga dapat merencanakan apa yang terbaik di masa depan. Jadi kalau bahan evaluasi ini untuk pihak internal ya. Lalu bukti keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah keuangan dengan pihak lain, transaksi keuangan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti yang membantu. Jadi diperlukan nih data transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya adalah pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Pencatatan akuntansi ini juga bisa dilakukan oleh rumah tangga ya, di mana pencatatannya dilakukan dengan transaksi yang ada. Jadi yang sederhana ya, jadi pengeluaran, pemasukan. Jadi itu dalam lingkup yang sederhana. Nah, sekarang pemakai informasi akuntansi, siapa aja sih? Yang pertama ada pihak internal, yaitu pihak yang ada di dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Ingat ya, perlu garis bawahi ini berkepentingan dalam pengambilan kebijakan kalau di pihak internal. Kalau dia tidak mengambil kebijakan berarti dia bukan pihak internal. Yang kedua adalah pihak eksternal. Kalau pihak eksternal itu pihak luar perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, diantaranya adalah investor, karyawan, kreditor, pemerintah, masyarakat. Nah, coba kalian ada yang aneh kah di sini? Kalian lihat di contoh eksternal ada karyawan. Kenapa karyawan masuk pihak eksternal? Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa pihak internal itu yang hanya berhubungan dengan pengambilan kebijakan. Karena karyawan biasa, staff-staff ini dia kan hanya melaksanakan tugas saja ya. Jadi dia tidak termasuk dalam pihak internal. Nah, sekarang kita bahas nih pihak internal sebenarnya siapa saja sih? Apakah hanya manajer? Apakah hanya sendirian? Jadi pihak internal itu adalah manajer. Kenapa? Jadi manajer ini melakukan penerapan keputusan. Nah, sebelum mengambil kebijakan itu, manajer akan melihat kondisi keuangan perusahaan. Misalnya perusahaan ingin menambah mesin baru gitu. Nah, nanti si manajer ini melihat kondisi keuangan perusahaan nih. Kalau seandainya keadaan keuangannya mampu untuk membeli mesin baru maka akan dilakukan. Tapi kalau ternyata lagi banyak rugi atau labanya sedikit, mungkin penambahan mesin akan ditunda. Nah, pihak manajer itu siapa saja sih? Manajer itu ada 3 level ya secara umumnya. Yang pertama adalah manajer puncak. Manajer puncak ini yang petinggi-petinggi itu pimpinan, presiden direktur, wakil direktur, CEO. Lalu ada manajer menengah. Manajer menengah ini biasanya kepala departemen, kepala divisi gitu ya. Kalau manajer lini biasanya mandor, supervisor gitu. Nah, ini mereka pihak internal. Kalau di bawah mereka yang hanya melaksanakan perintah itu bukan pihak internal ya. Meskipun dia berada di dalam perusahaan. Ingat, ingat, ingat. Lalu pihak eksternal, siapakah itu? Pihak eksternal yang pertama investor. Apakah kalian tahu investor itu apa? Investor adalah orang yang menginvestasikan dana di perusahaan dengan timbal balik adalah laba dari perusahaan tersebut. Nah, pihak investor butuh informasi akuntansi untuk apa? Untuk evaluasi di masa depan perusahaan terjamin atau tidak. Jadi dia harus memastikan kira-kira kalau investasi di perusahaan itu dapat laba nggak ya gitu. Nah, jadi dia bisa memutuskan apakah akan investasi di perusahaan tersebut atau tidak. Yang kedua adalah karyawan. Nah, karyawan ini membutuhkan informasi itu untuk dapat mengetahui proses karirnya di masa yang akan datang. Sama mengetahui bonus yang akan diterima. Jadi kelihatan nih, wih labanya gede nih. Kayaknya dapat bonus gede nih gitu kan kalau itu karyawan ya. Lalu kreditur.
Apa itu kreditur? Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang. Beda dengan debitur. Kalau debitur apa? Orang yang meminjam uang. Ingat-ingat ya perbedaannya. Ini kreditur itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar pinjaman. Jadi kreditur akan memutuskan akan memberi pinjaman atau tidak. Jadi kalau misalnya perusahaannya, ini perusahaannya kayaknya labanya kecil terus deh, kayaknya susah deh buat bayar utang, berarti dia tidak akan memberikan pinjaman. Siapa lagi selain mereka, yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini membutuhkan informasi akuntansi untuk memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, gaji, dan sumbangan sosial ke masyarakat. Jadi jangan sampai bayar pajaknya itu telat dan bayar pajaknya itu tidak sesuai dengan jumlah laba yang diterima perusahaan. Lalu jangan sampai zolim nih ngasih gajinya ke karyawan, dan juga memastikan juga kalau misalnya perusahaan ini melakukan sumbangan sosial ke masyarakat dengan tepat ya. Lalu masyarakat, untuk apa masyarakat? Untuk mengetahui peran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosial dalam masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan ini punya namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi mereka punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan sosial. Selanjutnya adalah kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, relevan. Jadi, informasi akuntansi yang relevan mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan dengan membantu pengguna untuk membentuk prediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi, relevan ini harus bisa membentuk prediksi ya, prediksi hasil dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang kedua adalah dapat dipahami. Ini penting ya, jadi informasi akuntansi ini harus bisa dimengerti oleh pemakainya. Jangan kelihatannya estetik, ribet, tapi nggak ada yang ngerti dengan informasi akuntansi tersebut. Karena informasi itu bukan cuma dipakai oleh internal, tapi juga oleh semua pihak di luar perusahaan. Jadi harus dimengerti semua pihak ya. Lalu informasi itu harus dapat diuji. Nah, jadi informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya. Jadi informasi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Kayak gitu. Selanjutnya adalah netral. Informasi akuntansi diarahkan pada kepentingan umum, jangan pada kepentingan tertentu. Apa maksudnya? Jadi misalnya kalau misalnya kita mau ketemu investor kita kan pengen mereka ngasih uang ke kita banyak, investor pengen laba yang tinggi, otomatis kita kalau misalnya perusahaan yang curang itu akan membuat catatan keuangan seolah-olah labanya tinggi gitu, dirubah gitu catatan keuangannya. Nah itu tidak boleh. Atau kita mau membayar pajak, kan biar bayar pajak pengennya kecil, jadi dibuat seolah-olah perusahaan labanya kecil, jadi ke investor labanya besar seolah-olah, kalau ke perpajakan labanya kecil, itu tidak boleh ya. Jadi harus semuanya sama, labanya kecil ya kecil ke semua orang. Kalau memang labanya besar ya informasikan kalau labanya besar. Lalu informasi akuntansi itu harus tepat waktu ya, agar keputusan juga terjadi pada saat yang tepat. Kalau lambat ya sudahlah, sia-sia semuanya. Selain itu juga harus dapat diperbandingkan. Jadi setiap informasi akuntansi harus dapat dibandingkan antara satu laporan dengan laporan yang lain. Bener nggak nih kasnya segini? Coba dibandingkan dengan laporan yang lain. Oh iya benar ternyata. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir adalah lengkap. Jadi informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak bagi para pemakai. Jadi semuanya harus lengkap. Jangan ada satupun yang tertinggal. Lengkap itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Silahkan kerjakan tugas di Google Classroom dan jangan lupa absen ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.